Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG 11 yang sangat berkaitan dengan konteks SAPPK. Pada segmen ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip berkelanjutan di kota dan juga komunitas. Pokok bahasan pada segmen ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan meninjau apa saja SDG 11 dan juga target-targetnya. Kemudian pada bagian berikutnya, saya akan menyampaikan keterkaitan SDG 11 di dalam konteks PWK, salah satunya yaitu terkait Sustainable Cities atau kota yang berkelanjutan. Berikut adalah target dari SDG 11, di mana di sini salah satu tujuan dari SDG 11 adalah menciptakan kota-kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, SDG 11 ini dibagi menjadi 10 target, dan dari ke-10 target tersebut dibagi lagi menjadi 15 indikator. Berikut adalah target-target yang terkait dengan SDG 11. Yang pertama adalah perumahan dan layanan dasar yang layak. Ini disimpan di target nomor pertama. Artinya sektor perumahan dan juga infrastruktur dasar ini sangatlah penting untuk memastikan akses bagi semua orang pada perumahan yang layak, aman, dan terjangkau. Termasuk di sini yang paling penting adalah peningkatan permukiman kumuh. Kemudian target yang kedua terkait di sektor transportasi di perkotaan, di mana di sini targetnya adalah menyediakan akses untuk sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, berkelanjutan, dan juga tidak melupakan kebutuhan akan kelompok rentan atau difabel. Kemudian yang ketiga, terkait dengan perencanaan dan pengelolaan kota secara inklusif, di mana di sini fokus kepada peningkatan urbanisasi yang inklusif, serta yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di sini sudah mulai sebenarnya masuk ke dalam aspek sustainable communities dari SDG 11. Kemudian target yang keempat terkait dengan perlindungan atau pelestarian warisan budaya dan alam dunia, di mana saja termasuk di dalam konteks perkotaan. Kemudian target yang kelima adalah mengurangi risiko bencana, khususnya di perkotaan. Salah satu indikator utamanya adalah mengurangi secara signifikan jumlah kematian dan jumlah orang yang terdampak akibat bencana, serta mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana, baik itu bencana alam maupun bencana buatan. Kemudian target yang keenam yaitu meminimalkan dampak lingkungan perkotaan, khususnya mengurangi dampak negatif lingkungan dari kota-kota yang ada. Di dalamnya termasuk memperhatikan kualitas udara serta pengelolaan sampah kota. Target yang ketujuh yaitu akses terhadap RTH atau ruang terbuka hijau yang aman dan inklusif, di mana di sini fokus pada ruang hijau dan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses bagi kelompok-kelompok rentan. Nah, ketujuh target tersebut adalah target-target yang substansial terkait ke dalam perwujudan perkotaan yang aman, nyaman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, adapun ketiga target lainnya itu lebih kepada target yang terkait ke institusional, di mana ketiga target ini yaitu perencanaan dan pengelolaan untuk keberlanjutan, peningkatan kapasitas dalam perencanaan perkotaan, serta dukungan dalam membangun keberlanjutan pada negara berkembang. Ini lebih terkait kepada kebijakan dan juga peningkatan kapasitas SDM untuk lebih memastikan lagi bahwa negara-negara berkembang mampu untuk
mewujudkan dan membuat kebijakan yang memastikan kota-kotanya lebih berkelanjutan. Nah, pada bagian ini lebih dijabarkan lagi keterkaitan antara target-target tadi, ke-10 target SDG 11 tadi dengan target-target SDGs lainnya. Dapat dilihat di sini bahwa sebenarnya dari ke-10 target SDG 11, hampir semuanya itu sangat berkaitan dengan SDG lainnya. Bahkan kalau dilihat dari panah-panah yang di sini, maka terlihat bahwa cukup banyak panah yang mengarah dari SDG 11 ke antara lain SDGs 3, kemudian juga SDGs 5, dan juga SDGs 9. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya untuk mewujudkan SDG 11 itu juga secara tidak langsung akan mewujudkan atau membantu perwujudan dari target-target SDGs lainnya. Kemudian bagaimana dengan capaian SDG 11 di Indonesia? Di sini pada tahun 2023, Bappenas telah mengeluarkan laporan pelaksanaan pencapaian TPB, di mana di dalamnya terdapat penjabaran dari pencapaian masing-masing TPB. Nah, khusus untuk TPB 11 sendiri, sayangnya hanya memuat beberapa target saja, belum dari ke-10 target itu yang dilaporkan di dalam dokumen ini. Beberapa target yang sudah dilaporkan antara lain terkait dengan sektor perumahan, di mana di sini pada tahun 2023 tercatat bahwa 60 sekian persen penduduk di Indonesia memiliki rumah layak dan terjangkau. Kemudian terkait sektor transportasi, di sini baru 56% masyarakat mudah mengakses dan hanya sedikit sekali yang terlayani atau yang menaiki transportasi umum. Kemudian satu lagi target yang tercantum di dalam laporan ini yaitu terkait dengan indeks kualitas udara, di mana di sini mencapai 88,06 atau meningkat sekitar 0,7 poin dibandingkan tahun 2021. Namun ini tentu saja masih suatu indeks yang tidak begitu baik. Ya. Nah, di sini tentu jelas terlihat ya bahwa target-target SDG 11 di Indonesia masih banyak yang belum tercapai atau juga belum tercatat di dalam laporan ini. Kemudian pada bagian berikutnya, saya akan menyampaikan salah satu sektor, salah satu hal yang sangat terkait dengan konteks perencanaan wilayah dan kota, yaitu sustainable cities atau kota yang berkelanjutan. Nah, yang dimaksud dengan kota yang berkelanjutan sebenarnya adalah kota yang memungkinkan semua warganya memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya tanpa menurunkan kondisi lingkungan alam atau kehidupan orang lain, baik di masa kini dan di masa depan. Beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan kota yang berkelanjutan, antara lain kota-kota dengan jejak ekologis per kapita yang relatif kecil atau berkurang, itu bisa kita anggap sebagai kota yang berkelanjutan. Kemudian kota-kota yang menciptakan kesejahteraan per kapita yang tidak menurun, dan kota-kota yang dapat mengurangi risiko kesehatan, meminimalisasi pencemaran, dan memaksimasi penggunaan sumber daya yang terbarukan, itu juga dapat kita anggap sebagai kota yang berkelanjutan. Lebih konkretnya lagi, dengan cara apa saja? Ini ada cukup banyak cara untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Tentu dari kesemua cara ini akan lebih baik jika semuanya bisa terwujud. Seperti misalkan dengan mengembangkan kota yang kompak, kota yang mengalami densifikasi atau
kepadatan yang tinggi, kemudian kota dengan mengembangkan kawasan campuran atau mixed use, dan penggunaan transportasi publik yang terkoneksi dengan baik, dan mayoritas warganya menggunakan moda transportasi yang tidak bermotor. Apabila keseluruhan ini bisa terwujud dalam satu kota, maka dapat dipastikan kota tersebut sudah menuju kota yang sangat-sangat berkelanjutan. Nah, berikut adalah salah satu ilustrasi dari bentuk atau struktur kota yang satu, ini adalah kota yang memudahkan penyediaan transportasi umum dan memudahkan warganya untuk mengakses transportasi umum. Namun nih, bentuk kota yang di sebelah kanan itu cenderung menyulitkan penyediaan transportasi umum, dan juga warga yang tinggal di kota yang seperti ini akan cenderung menggunakan kendaraan pribadi karena jarak dengan simpul-simpul transportasi umum itu cukup jauh. Jadi dapat dilihat di sini bahwa bentuk kota atau cara kita merencanakan jaringan jalan, merencanakan bentuk kota, itu sebetulnya menentukan bagaimana warga kotanya itu mengakses transportasi umum. Dan pada akhirnya bentuk kota tersebut akan menentukan kebutuhan transportasi umum, dan apabila banyak warga yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, maka itu akan sangat berdampak pada lingkungan, khususnya pada penurunan konsumsi energi, konsumsi BBM misalnya, kemudian juga penurunan emisi kendaraan, dan penurunan pencemaran udara di perkotaan. Sehingga eh, pada jangka panjang kita akan mendapatkan manfaatnya, eh, udara yang lebih bersih, energi yang lebih efisien, dan penggunaan kendaraan pribadi yang lebih sedikit. Sehingga bisa terwujud suatu keberlanjutan lingkungan di perkotaan. Demikian pada segmen kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.